Teknik dan cara sholat para salik, latihan agar sholat kita seperti sholatnya para kekasih Allah. Sahabat yang dikasihi Allah, ketahuilah bahwa sholat para salik bukanlah sesuatu yang turun begitu saja tanpa usaha dan latihan. Para kekasih Allah pun pernah berada di tempat kita berdiri sekarang. Mereka pun pernah mengalami hati yang lalai, pikiran yang melayang, dan sholat yang terasa hampa. Namun mereka berlatih, mereka berjuang, dan mereka membersihkan hati mereka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sholat itu menjadi napas bagi jiwa mereka. Dan jalan yang mereka tempuh itu terbuka pula untuk kita, siapa saja yang berkehendak mendekatkan diri kepadanya. Persiapan sebelum wudhu, membersihkan sumber hati. Para salik memulai persiapan sholat jauh sebelum air wudhu menyentuh anggota tubuh. Sebelum wudhu, mereka memeriksa hati dan perut mereka. Mereka memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu halal dan baik, karena sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, daging yang tumbuh dari yang haram tidak akan mudah sujud kepada Allah. Mereka memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, mengibaratkan hati seperti cermin yang perlu dibersihkan dari noda sebelum cahaya Allah dapat terpantul di dalamnya. Mereka meninggalkan segala urusan dunia sejenak, menutup pintu hati dari kekhawatiran tentang pekerjaan, harta, dan urusan sesama manusia, karena mereka akan menghadap Raja Semesta Alam dan tidak pantas jika hati masih sibuk dengan selainnya. Wudhu, lahir dan wudhu batin. Ketika berwudhu, para salik tidak sekadar membasuh anggota badan. Setiap basuhan air diiringi dengan penyucian hati. Saat membasuh wajah, mereka membersihkan wajah dari segala kemunafikan dan keinginan untuk dipuji manusia. Saat membasuh tangan, mereka membersihkan tangan dari segala perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Saat menyiramkan air ke kaki, mereka membersihkan langkah kaki dari segala perjalanan yang tidak diridhoinya. Sebagian besar ulama sufi mengajarkan bahwa wudhu batin itu adalah bertaubat dari segala dosa, meninggalkan cinta dunia, tidak mencari pujian manusia, serta membersihkan hati dari sifat dengki dan iri hati. Sehingga ketika wudhu selesai, bukan hanya tubuhnya yang suci, melainkan hatinya pun telah siap menghadap Allah dengan bersih. Menuju tempat sholat, berjalan dengan penuh kerendahan hati. Saat berjalan menuju tempat sholat, mereka berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, karena mereka sedang berjalan menuju pertemuan dengan Allah, dan pertemuan yang agung tidak pantas dilakukan dengan terburu-buru. Setiap langkah yang diambil diiringi dengan zikir hati, menyadari bahwa setiap langkah itu mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menundukkan pandangan, merendahkan hati, menyadari bahwa mereka adalah hamba yang lemah yang akan menghadap Zat yang Maha Agung. Sebelum takbiratul ihram, menghadirkan kesadaran penuh ketika berdiri menghadap kiblat. Sebelum mengangkat tangan untuk takbir, para salik berhenti sejenak, mengosongkan hati dari segala isi dunia. Sebagian ahli makrifat menyebutkan bahwa ada amalan khusus yang diajarkan Syekh Abul Hasan Asyadzili, yaitu meletakkan tangan di dada dan membaca tasbih penyucian hati 7 kali, agar hati bersih dari segala was-was dan gangguan sebelum masuk ke dalam sholat. Mereka menghadirkan kesadaran bahwa Allah ada di hadapannya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala isi hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Mereka menumbuhkan rasa malu, rasa takut, dan rasa cinta yang mendalam, seolah-olah mereka sedang berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Niat mereka bukan sekadar di lisan, melainkan di seluruh jiwa, bahwa mereka berdiri bukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan, melainkan karena rindu kepadanya, karena Dia layak disembah. Saat takbir, merasakan keagungan Allah. Ketika mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, hati mereka ikut mengagungkan Allah. Mereka tidak sekadar mengucapkan kata-kata itu, melainkan merasakan maknanya, bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari seluruh alam semesta,
lebih besar dari segala kecemasan dan harapan di hati mereka. Segala sesuatu di luar Allah menjadi kecil di hadapan kebesarannya. Pada saat itu, dunia dan segala isinya seakan lenyap dari pandangan hati, dan hanya Allah yang terlihat di hadapan jiwa. Saat membaca Al-Fatihah, percakapan langsung dengan Allah. Saat membaca Al-Fatihah, mereka membaca perlahan, memahami setiap makna yang terucap, seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah. Ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya penuh dengan rasa syukur dan pujian yang tulus, menyadari bahwa segala puji itu hanya miliknya. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hatinya diliputi rasa kasih sayang dan harapan akan rahmatnya. Ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, hatinya tunduk penuh pengakuan bahwa dialah penguasa seluruh hari dan segala urusan dikembalikan kepadanya. Dan ketika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seluruh jiwa dan raga bersaksi bahwa hanya Dia yang disembah dan hanya kepadanya lah pertolongan diminta. Mereka merasakan dialog antara Allah dan hambanya, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah SAW, bahwa setiap bagian Al-Fatihah mendapat jawaban dari Allah sendiri. Saat ruku, merendahkan diri sepenuhnya. Ketika ruku, mereka tidak sekadar meluruskan punggung. Mereka merasakan makna tunduk dan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Mereka menyadari bahwa tidak ada kemuliaan pada dirinya, tidak ada kekuatan, tidak ada kebesaran, semuanya milik Allah semata. Saat mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi, hati mereka ikut memuji Tuhannya yang Maha Agung, merasakan betapa kecil dan rendahnya diri dibandingkan dengan keagungan Allah. Mereka tidak tergesa-gesa bangun dari ruku, melainkan menenangkan hati di sana, membiarkan rasa tunduk itu meresap ke dalam setiap jiwa. Saat sujud, melupakan segala sesuatu selain Allah, dan ketika sujud, itulah saat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Para salik, ketika meletakkan dahi ke tanah, mereka meletakkan pula seluruh keinginan, seluruh kesombongan, seluruh urusan dunia di bawah telapak tangan Allah. Di saat itu, mereka melupakan segala sesuatu, melupakan dirinya sendiri, bahkan melupakan surga dan neraka, karena yang mereka cari hanyalah keridhaan Allah semata. Mereka merasakan betapa dekatnya Allah, betapa lembutnya kasih sayangnya, betapa mendengarnya setiap bisikan hati yang diucapkan di dalam sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah berdoa di dalam sujudmu, karena doa itu paling pantas untuk dikabulkan." Maka di dalam sujud itulah hati mereka berbicara dengannya, memohon bukan hanya kebutuhan dunia, melainkan kebutuhan jiwa untuk mengenalnya lebih dalam. Saat duduk di antara dua sujud dan tasyahud, menghadiri keagungan dan kemuliaan Allah. Saat duduk, mereka duduk dengan tenang, tidak tergesa-gesa, merasakan bahwa mereka sedang duduk di hadapan Allah yang Maha Memelihara. Saat membaca tasyahud, setiap kata yang terucap diiringi dengan kesaksian hati yang utuh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hati mereka penuh dengan kasih dan hormat kepada Rasulullah SAW, memohon agar Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, karena melalui beliaulah kita mengenal jalan menuju keridhaan Allah. Saat salam, berpisah dengan kerinduan untuk kembali, dan ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu bukan sekadar penutup sholat. Para salik mengucapkan salam dengan hati yang penuh rasa syukur, karena Allah telah menerima sholatnya dan membiarkannya bertemu dengannya sejenak. Namun di saat yang sama, hatinya terasa berat berpisah dari pertemuan itu, dan kerinduan itu tumbuh kembali untuk segera kembali menghadapnya di sholat berikutnya. Setelah salam, mereka tidak segera bangkit dan kembali ke urusan dunia. Mereka diam sejenak, membiarkan cahaya sholat itu menetap di dalam hati, dan berdoa agar Allah menjaga hati mereka tetap bersamanya setelah sholat itu selesai. Latihan berkelanjutan, sedikit demi sedikit, hati akan terbiasa. Dan ketahuilah saudaraku, semua ini tidak bisa didapatkan dalam satu malam. Para ulama dan ahli makrifat sepakat bahwa menghadirkan hati dalam sholat membutuhkan latihan yang terus-menerus, kesabaran yang panjang,
dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Setiap kali pikiran melayang, tariklah kembali kepada Allah dengan lembut. Jangan menyerah jika hari ini hatimu masih sering lalai, karena esok hari insya Allah akan lebih baik dari hari ini. Mulailah dengan memahami makna setiap bacaan, perlahan-lahan hadirkan hati, dan berdoalah kepada Allah agar Dia menolongmu untuk hadir di hadapannya, karena Dialah yang Maha Pemberi taufik dan hidayah. Maka marilah kita mulai berlatih dari solat yang paling dekat. Perbaiki niatmu, bersihkan hatimu, dan hadirkan jiwamu sepenuhnya saat engkau berdiri menghadap Allah. Maka tidak mustahil dengan rahmat Allah, solat kita yang biasa-biasa saja akan berubah menjadi solat yang hidup, solat yang menenangkan, dan solat yang benar-benar menjadi pertemuan jiwa dengan penciptanya, sebagaimana solatnya para kekasih Allah yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah engkau ingin mengetahui tanda-tanda bahwa solat hatimu mulai hidup dan diterima di hadirat Allah, serta buah-buahan kerohanian yang akan engkau rasakan ketika solatmu sampai ke tingkatan para salik? Tetaplah menyimak saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan terungkap.